Weekly Innovation Dose. Pada 2 video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara planning untuk rekrutmen dan kita mencari kandidat yang sesuai atau pooling ya, mengumpulkan kandidat-kandidat yang sesuai. Nah, sekarang asumsinya kandidatnya sudah terkumpul dan kita akan menyeleksi. Kita masuk di dalam part selecting. Bagaimana cara kita menyeleksi dan men-screening kandidat yang sesuai untuk perusahaan atau organisasi kita. Oke, jadi pada dasarnya dalam proses seleksi kita harus melakukan 2 hal, yaitu adalah satu, kita membuat profil tentang kandidat yang ideal itu bagaimana. Lalu dari profil ini kita akan turunkan menjadi list atau checklist dari sebuah seleksi di mana ada beberapa hal yang harus kita kategorikan. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama. Untuk menyeleksi kita bikin profil. Profil ini kita dapatnya dari mana basisnya? Pertama, kita ambil dari analisa tugas dan analisa individual. Kebutuhannya apa sih? Nah, pertama kita harus masukkan nih pengalamannya bagaimana. Pada dasarnya kita masukkan range kriteria kita. Nah, kita copas di sini, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa lihat pengalamannya apa saja. Nah, dan kalau teman-teman belum lihat video sebelumnya, mungkin bisa dicek lebih lanjut bahwa di pengalaman ini kita bukan hanya cek dari berapa lama dia bekerja di posisi itu, tapi harus cek juga industri dan skala perusahaannya seperti apa. Kenapa begitu? Kalau belum lihat videonya bisa cek di kanan atas. Nah, lanjut. Pengalaman kita harus masukkan. Dilistkan ya pengalamannya seperti apa, dan kalau bisa masukkan juga tanggung jawab yang ada itu harus seperti apa. Cocok nggak sih dengan apa yang kita butuhkan? Nah, itu tadi, karena gabungannya di sini tadi, ketika industrinya beda maka tanggung jawabnya juga beda, maka key activities yang akan dia lakukan juga berbeda. Maka cocok atau tidaknya harus kita cantumkan di sini. Lalu kita masukkan juga nih, mungkin kita highlight ya di sini ya, tanggung jawab. Nah, karena beda tanggung jawab, beda peran, nah ini akan berpengaruh pada yang terakhir, gajinya bagaimana, gaji atau remunerasi, imbalan. Nah, ini perlu kita cantumkan juga. Kenapa? Kadang ada orang yang mintanya langsung besar di depan, tapi tunjangannya kecil-kecil, tapi ada yang lebih suka variabel based on performance. Kalau paling sederhana biasanya sales. Sales ini gaji pokoknya ya standar sesuai dengan UMR atau mungkin sedikit di bawah lah. Tapi punya tunjangan dan juga komisi yang cukup besar. Nah, ini perlu kita sesuaikan juga. Dia sudah terbiasa dengan peran yang seperti apa. Memang untuk business development contohnya, yang sales tapi perusahaan besar dan B2B sekali. Kalau pure mengandalkan komisi akan kesusahan karena deal-nya itu antara 3, 5, sampai 6 bulan. Lah kalau gajian komisi besarnya baru tiap 6 bulan kan ya kasihan juga. Perlu kita imbangi dengan gaji pokok, tunjangan yang cukup. Nah, dari sini setelah profiling ini dapat, teman-teman semua, barulah kita masukkan yang namanya screening di sini. Nah, screening tetap kita akan berpatok dengan pengalaman, tanggung jawab, dan juga gaji remunerasinya bagaimana. Cuman yang harus kita lihat adalah, pertama, kita lihat checklistnya di sini keluar adalah yang pertama adalah administratif. Oke, seringkali disepelekan ya. Seringkali disepelekan karena kalau orang ini jujur ya. Nah, pada dasarnya secara administratif itu yang kita cek adalah KTP, KK, atau mungkin ijazah terakhir, sertifikasi yang dia punya, kita cek di sini. Kenapa? Ya kita nggak berharap buruk ya, tapi namanya orang yang mungkin butuh duit. Nah, namanya orang butuh ya pasti akan berusaha sebisa mungkin. Nah, cek dulu apakah ini benar-benar asli atau memang ada pemalsuan atau memang kurang sesuai. Nah, kadang-kadang di sini menyusahkan juga, seringkali dilewati. Kenapa? Nggak jarang kandidat-kandidat yang melamar itu asal melampirkan berkas-berkas administratif. Contohnya ijazah TK, ijazah lomba, lingkungan, atau RT RW dimasukkan. Kan nggak relevan ya. Nah, apakah itu buruk? Belum tentu. Kalau memang lomba atau kegiatannya mendukung, bolehlah. Tapi berapa kemungkinan lomba-lomba lingkungan seperti itu berpengaruh pada proses pekerjaan? Nah, tapi bukan berarti
dengan adanya seperti itu harus kita eliminasi. Enggak, kalau memang bagus ya, kalau memang bagus kandidatnya bisa kita akomodir. Tapi biasanya orang-orang yang asal memasukkan seperti itu punya indikasi bahwa dia menemukan hal yang relevan terhadap pekerjaannya aja nggak bisa. Bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya nanti? Nah, itu sebenarnya refleksi sederhana sih. Dan bagaimana cara mereka mengumpulkan berkas itu tadi juga cukup merepresentasikan bagaimana orang ini bekerja nanti. Contohnya, seringkali mereka akan posting CV, KK, KTP, macam-macam jadi satu jadi zip. Itu kan repot jadinya ya. Nah, artinya orang ini bisa kerja, tapi kemungkinan orang ini butuh dibimbing atau agak susah ya, kadang-kadang agak susah untuk diajak bicara atau diarahkan. Tapi itu belum tentu benar, tapi itu sedikit memberikan refleksi. Nah, memang idealnya buat teman-teman sekalian yang mungkin lagi cari kerja atau ingin melamar, tolonglah bantu kami dari HRD atau recruitment agency ini, taruhlah berkas administrasi yang gampang diakses ya, karena sehari nggak cuma Anda doang nih, tapi ada puluhan, mungkin ratusan CV, berkas yang kita harus seleksi. Nah, jadi tolong dibantulah. Jadikan satu file supaya kita tinggal scroll aja, tinggal download, tinggal ganti satu nama yang sama. Itu aja sih pesan singkat ya buat teman-teman sekalian yang mungkin sedang cari kerja. Nah, lanjut dari berkas administrasi udah selesai nih, kita lanjut. Yang kedua apa? Nah, di sini nih. Di sini yang penting, berkas teknis. Nah, oke, ada berkas teknis di sini. Nah, berkas teknis ini penting. Contohnya sertifikasi. Sertifikasi itu nggak semua bisa. Nah, kalau biasanya di sertifikasi itu ada nomor sertifikatnya, ada juga pemberi atau issuernya. Nah, itu bisa kita cross check orang ini beneran nggak? Atau gimana orang ini statusnya? Apakah bersertifikasi, layak pakai, atau bagaimana? Kadang-kadang sertifikasi ini harus diperbarui terus. Kita mesti cek juga apakah sudah up to date atau sertifikat lama yang diupload terus-menerus tanpa diperbarui. Nah, ini perlu kita lihat di sini, teman-teman sekalian. Nah, itu. Jadi, untuk screening dari administratif dan berkas-berkas saja itu sudah cukup banyak menceritakan bagaimana orang ini bekerja. Nah, biasanya untuk melengkapi ini, kita masuk lagi. Bukan hanya checklist, tapi kita punya tes atau assessment. Nah, di mana di dalam assessment ini sendiri banyak sekali. Saya nggak akan jabarkan satu-satu, tapi biasanya ketika kita mau merekrut orang, kita bisa lihat karakter mereka, kita bisa cek dari MBTI-nya bagaimana, ya kan? Itu bisa memberikan insight mengenai orang ini tipikalnya bagaimana sih, introvert, extrovert kah? Orang ini baperan atau enggak? Orang ini orangnya kaku atau mudah, lebih fleksibel? Nah, itu akan kelihatan di MBTI. Atau yang lebih umum lagi, kita bisa cek dengan DISC. Nah, DISC, orang ini dalam bekerja gimana sih? Suka mendominasi kah? Atau lebih banyak influence? Atau lebih banyak manut nih? Compliance, atau lebih tegar, lebih steady. Nah, kita bisa lihat. Ada juga nih, kalau memang mau memberikan gambaran ya mengenai seberapa tangguh orang ini dalam bekerja, kita bisa tes, berikan Kraepelin, semisal. Nah, tes-tes ini sebenarnya banyak sekali, dan mungkin karena saking banyaknya ya, nggak bisa proses sendiri. Dan memang setiap tes itu punya cara pemrosesan tersendiri, dan bagaimana menginterpretasinya nggak ngawur. Nah, maka saya sarankan sih ada baiknya teman-teman sekalian kalau menggunakan tes assessment ini menggunakan atau menggandeng ya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah terpercaya. Karena apa? Karena di sana akan ada report yang akan lebih jelas ya, lebih jelas dan lebih terperinci bagaimana cara menginterpretasinya. Dan tes-tes yang sudah diberikan melalui lembaga-lembaga ini akan diberikan kepada kandidat-kandidat yang akan dipilih tadi melalui prosedur-prosedur yang sudah teruji dan sudah dibakukan. Jadi hasilnya bisa dipastikan valid dan reliable secara statistik. Nah, jadi pada dasarnya itu tadi ketika kita bicara mengenai selecting ya, kita bisa lihat dari profilnya. Setelah kita tahu profilnya, kita akan turunkan menjadi screening, di mana screening ini bukan hanya dalam fokus assessment atau tes-tes saja. Ini adalah salah satu bagian, tapi di awal kita juga harus tes melalui berkas administratif dan juga berkas-berkas teknisnya. Nah, ketika kita bicara soal interview, kok nggak masuk di sini? Nah, interview ini technical debate ya, apakah cocok atau enggak, sesuai apa enggak. Biasanya interview sendiri itu sebuah metode yang sering dipakai, macam-macam ya di sini ya, ada behavioral interview, ada expected event interview, macam-macam. Tapi kita nggak akan bahas lebih dalam karena kayaknya perlu ada satu video khusus untuk membahas tentang interview ini sendiri.
Nah, sekarang kalau kita sudah tahu nih, kira-kira orang yang mau kita hire yang apa, dan akhirnya kita sudah memutuskan bahwa orang ini cocok untuk perusahaan atau organisasi kita, sekarang gimana caranya supaya dia bisa bergabung dan catch up dengan kompetensi teman-teman sejawatnya di perusahaan. Nah, untuk tahu jawabannya kita akan lanjut di minggu depan karena kita akan bahas mengenai teknik-teknik dalam onboarding. Stay tune.